adapun sifat kalam itu ialah sifat yang qaimatun dan tetap bidzatihi ta'ala, berada pada zat Allah Ta'ala. Wa laysat biharfin wala sautin. Begitupun kalam itu laysat biharfin, bukanlah dengan huruf, wala sautin, dan bukan pula dengan suara. Itu kalam. Wadibuhat, sedangkan perlawanan dari kalam itu adalah al-hukmu, yakni biru atau tidak berbicara. Bahwa al-khirsu al-khursu, hukum itu sama dengan kata al-khursu, yakni Allah tidak mampu berbicara. Wa dalilu, sedangkan dalil ala dzalika yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, yakni berfirman. Qauluhu, terdapat pada dauhan Allah surat An-Nisa ayat 104. Di penghujung ayat tersebut Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya wallahu a'lam bimuradihi. Wa kallamallahu, dan Allah berfirman atau berbicara Musa kepada Nabi Musa alaihi salam takliman, berbicara secara langsung. Pada materi sore kali ini yang membahas tentang sifat al-kalam pada Allah Ta'ala, di mana tadi disebutkan bahwasanya sifat kalam tersebut adalah sifat yang terdahulu dan sifat yang tetap berada pada dalam Allah Ta'ala, sehingga sifat kalam pada Allah Ta'ala tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti. Artinya Allah selamanya berfirman, tidak pernah berhenti, seperti halnya makhluk. Makhluk itu berbicara dan ada kalanya makhluk itu diam, tidak berbicara. Adapun kalamnya Allah itu adalah bahwasanya Allah selama-lamanya berfirman. Apakah seperti halnya makhluk? Lah, tidak, karena mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi kalam atau berbicaranya Allah itu sungguh sangat berbeda dengan kalam atau berbicaranya makhluk. Sehingga disebutkan dalam hal ini walaysat biharfin wala sautin, dan kalam itu bukanlah dengan huruf, wala sautin, bukan pula dengan suara. Jadi kalam Allah itu ada yang tidak berhuruf dan ada yang tidak bersuara. Begitupun ada yang berhuruf sehingga dapat terbaca. Maka kalam yang tidak berhuruf dan kalam yang tidak bersuara itu dinamakan kalam madlul. Artinya kalam yang ditunjukkan. Kemudian kalam yang berhuruf ketika dibaca dapat dimengerti dan kemudian terdengar ketika dibaca, ada suaranya ketika dibacakan, maka itu disebut kalamda. Kalamda itu adalah kalam petunjuk. Sehingga ta'alluq sifat kalam, hubungan sifat kalam itu, sifat kalam bagi Allah itu adalah ad-dilalah, yakni sebagai petunjuk. Artinya Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada makhluknya, memberikan petunjuk kepada makhluknya tanpa ada hentinya. Pertama, petunjuk melalui kalam dalnya Allah, kalam yang berhuruf dan kalam yang bersuara ketika disuarakan atau tidak. Nah, yakni kalam Allah yang termaktub dalam Al-Quran, kalam yang tersurat. Sementara ada kalam Allah yang tak berhuruf dan tidak bersuara, itu adalah kalam yang tersirat.
kalam seperti kalam makhluk. Ini sebetulnya contoh yang bukan contoh bagi Allah. Maksudnya hanya akal manusia hanya bisa sampai pada itu berpikirnya. Seperti hanya begini, ada kalam yang tidak bersuara dan ada kalam yang tidak berhuruf, seperti halnya pikiran manusia atau sensor otak yang menyuruh kepada mata manusia untuk berkedip. Jadi otak memerintah kepada manusia, kepada kelopak mata agar berkedip. Kemudian sensor otak yang memerintahkan bergerak kepada kaki ataupun tangan. Maka secara tidak langsung otak itu berbicara kepada tangan agar tangan bergerak ketika berjalan kaki. Bukan hanya kaki saja yang bergerak, tangan pun ikut bergerak mengikuti ritme gerakan langkah kaki. Dan begitu pun mata manusia berkedip, itu adalah otak memerintah kepada kelopak mata agar berkedip. Supaya apa? Supaya bola mata terlindungi dari debu. Supaya bola mata terlindungi dari angin agar tidak kering. Maka otak memerintah dan menyuruh kepada apa? Kepada kelopak mata agar berkedip. Mana buktinya? Mana bukti bahwa otak berbicara kepada mata atau kelopak mata? Mana bukti bahwa otak berbicara kepada tangan agar bergerak? Nah, buktinya adalah ketika otak manusia sudah tidak berfungsi ataupun mati otak manusia, maka mati seluruh tubuh manusia. Nah, kalam tersebut tidak bersuara dan tidak berhuruf, tapi buktinya ada gerakan-gerakan daripada perintah atas perintah. Ini contoh yang mudah dipahami. Contoh yang mudah dipahami. Sedangkan kalam makhluk, kalam Allah yang tidak bersuara dan tidak berhuruf, ya sangat berbeda dengan seperti hanya otak memerintah kepada apa? Kepada anggota tubuh agar bergerak dan lain sebagainya. Cuma contoh ini adalah agar dapat dipahami oleh kita. Maka tentunya adalah ada kalam yang tidak bersuara dan pula tidak berhuruf, yakni dimaksud kalam tersebut adalah kalam makhluk. Seperti halnya tersirat, seperti halnya angin. Angin itu berhembus, di mana fungsi angin itu beda-beda. Hawa atau disebut hawa kalau dalam bahasa Arab di muka bumi, fungsinya bisa untuk dihirup oksigen oleh kita, bisa untuk meminimalisir suhu panas di muka bumi sehingga tidak terlalu panas, ataupun bisa untuk memadamkan api dan sebagainya. Nah itu seperti halnya kalam Allah tak berhuruf dan tidak bersuara. Kenapa demikian? Wahiyya munazzahatun an taqaddumi wa ta'khuri wa anil i'rab wal bina wa anis sukutin nafsi bi alla yushirra fi nafsihi ta'ala al kalama ma'al qudrati alaih. Sebab fungsi bahwa kalam Allah tersebut tidak berhuruf dan tidak bersuara itu dibersihkan, disucikan dan taqaddum wa ta'khur, dari permulaan ataupun akhir. Artinya kalam Allah tanpa ada permulaan dan tanpa ada akhirnya kalam Allah tersebut. Nah, adapun kalam Allah di mana yang berhubungan atau bagian daripada kalam Allah yang berhubungan dengan ungkapan famin haitsu ta'alluquhu bi talabi fi'li shalah masalan amru. Adapun kalam Allah yang berhubungan dengan dengan pekerjaan atau perintah sholat,
supaya meninggalkan zina, contohnya, nah maka itu adalah ungkapan bahwa ungkapan larangan dari Allah. Begitupun kalam yang menceritakan, kalam Allah yang menceritakan tentang pekerjaan Fir'aun, fi'lun kata atau fi'lun kata, masalah bekerja ini, pekerjaan ini, ataupun berbuat ini, khabarun, maka itu ungkapan tentang khabar atau berita, sebagaimana berita tentang umat-umat terdahulu yang telah Allah terangkan dalam kalam-kalamnya Allah dalam Al-Quran. Begitupun kalam Allah yang ta'aluk dengan ketaatan, bahwasanya yang taat akan mendapatkan surganya Allah, maka itu adalah ungkapan wa'dun, janji Allah kepada hambanya yang taat kepada-Nya. Begitu pula kalam Allah yang menyampaikan tentang bagi orang-orang yang durhaka akan masuk dalam nerakanya Allah, wa'idun, maka itu adalah kalam ungkapan iktibariyun, wa'idun, ungkapan mengenai ancaman dari Allah atas orang-orang atau hamba yang membangkang kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka jelas wa ta'alluqul kalam, ta'alluq dilarang. Ta'alluq atau hubungan kalam Allah itu adalah ta'alluq dilarang, adalah hubungan tentang petunjuk. Artinya Allah senantiasa memberikan kepada petunjuk kepada hamba-hambanya, sehingga takdiahnya, fungsinya, sasarannya adalah kulul asya'a, petunjuk tersebut diperuntukkan kepada seluruh perkara. Seperti halnya bagaimana? Seperti halnya diamnya batu, itu adalah bicaranya. Kemudian geraknya atau lambaiannya dahan pohon, itu adalah bicaranya pohon. Petunjuk bahwa pohon tersebut berbicara. Ataupun bersuaranya hayawan, maka itu adalah petunjuk bahwa Allah senantiasa berbicara atau berfirman, gitu. Dan petunjuknya adalah seperti hayawan, suaranya hayawan, kokoknya ayam jago ketika menjelang waktu subuh atau waktu pagi. Kemudian berbunyinya suara kodok di malam hari, itu menunjukkan bahwasanya tetap petunjuk kepada Allah bahwa itu adalah keagungan Allah yang senantiasa Allah memiliki sifat kalam dan berfirmannya Allah tidak pernah berhenti, berbeda dengan berbicaranya makhluk-makhluknya Allah. Kemudian ta'alluq atau hubungan yang lainnya seperti halnya kalamnya Allah yang merupakan bukan perintah juga bukan larangan, dan itu ada terdahulu, maka itu disebut dengan ta'alluq tanjizi qadim. Artinya Allah senantiasa berfirman sebelum perintah atau larangan diadakan, dan begitu pun sebelum makhluk diciptakan Allah senantiasa berfirman. Melalui apa? Melalui firman-Nya Allah, laisa biharfin wala sautin, dengan tanpa huruf dan pula tanpa suara. Nah, kemudian ta'alluq yang kedua mengenai kalam Allah, adanya perintah dan adanya larangan. Sebelum makhluk diciptakan, perintah sudah ada, larangan sudah ada sebelum makhluk diciptakan, maka itu ada ta'alluq suluhi qadim. Allah berkalam atau berfirman tentang larangan dan tentang perintah sebelum makhluk ada. Seperti halnya bagaimana? Seperti halnya Allah akan memerintahkan kepada qalam untuk menulis apa dan siapa yang akan diciptakan dan takdir apa yang akan diwujudkan,
di atas lauh mahfuz sebelum lauh mahfuz itu sendiri diciptakan oleh Allah. Setelah lauh mahfuz diciptakan dan kolam diciptakan, maka Allah berfirman kepada kolam untuk menuliskan apa dan siapa saja yang akan diciptakan oleh Allah, takdir apa yang akan kena pada makhluk Allah yang akan diciptakan, sebagai halnya takdirnya manusia, takdirnya hewan, takdirnya tumbuhan, takdirnya jamadat atau makhluk yang keras seperti halnya batu, gunung dan lain sebagainya. Itu kalam Allah. Watibuha, sedangkan perlawanan daripada sifat kalam itu adalah al-hukmu wa huwa al-khursu, yakni Allah tidak berbicara, maka sifat tersebut mustahil adanya pada Allah, sehingga i'lam anna kalam Allah ta'ala itlahu ala kalamil qadim al-qaim bidhatihi ta'ala wa ala kalamil lafdil al-maqru'i bima'na annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Sehingga ketahuilah oleh kita bahwasanya sesungguhnya kalam Allah Ta'ala itu adalah mutlak kalam Allah, firman Allah yang qadim, yang terdahulu, yang qaim, yang tetap berada di dzati Ta'ala kepada Allah Ta'ala, wa ala kalamil lafzil maqru'in bimakna annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli, dan pada kalam lafzi yang dibacakan itu menunjukkan bahwasanya dengan makna Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya laisa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun, dengan tanpa ada campur tangan daripada siapapun ketika penciptaan manusia, baik penciptaan jasad renih, jasad kasar, begitu pun dengan kalam-kalamnya makhluk-makhluk Allah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat kalam adalah termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya Allah telah berbicara dengan kepada Nabi Musa taklima, secara langsung. Makna daripada Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung adalah azalullahu ta'ala anhu hijaba wa asma'ahu kalamul qadim thumma ada alaihi hijab. Artinya Allah membuka hijab dan memperkenalkan kalam qadimnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Allah menutup hijab tersebut. Bukan berarti Allah berbicara kepada Musa kemudian Allah tidak berbicara lagi. Artinya adalah Allah membuka hijab daripada telinganya Nabi Musa agar Nabi Musa mendengar daripada kalam qadimnya Allah secara langsung. Kemudian Allah menutup kembali hijab daripada Nabi Musa. Artinya Allah selamanya berbicara, namun kemampuan manusia untuk mendengarkan daripada kalam Allah tidak ada yang mampu. Hanya sebatas Nabi Musa saja dibukakan oleh Nabi Musa oleh Allah hijabnya daripada telinganya, kemudian ditutup kembali karena Nabi Musa tidak kuat. Dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya Nabi Musa pingsan seketika itu. Nah, sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya anna Musa alaihissalam kana yashuddu udunaihi inda qudumihi minal munajah. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak bermunajat kepada Allah Ta'ala, Nabi Musa selalu menutupi kedua telinganya dengan jarinya. Kenapa demikian? Sebab Allah yasma'u kalamal khalqi, karena supaya terdengar kalam daripada Allah Ta'ala dan tidak terdengar kalam atau pembicaraan daripada makhluk-makhluknya. Seperti halnya kita mendengarkan suara dari kejauhan di tengah keramaian, kadang-kadang kita suka menutup seperti ini, ditutup oleh kita. Kenapa? Karena supaya
Nabi Musa menutup telinganya agar terdengar kalam Allah, karena kalam daripada makhluk Allah itu adalah pembicaraan atau perkataan daripada makhluk Allah itu adalah pada waktu itu bagaikan suara hewan-hewan yang sedang mengamuk, sehingga Nabi Musa merasa terganggu dengan suara tersebut. Senantiasa yang diperdengarkan oleh Nabi Musa AS adalah menyimak apa yang dikalamkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Itu kalam Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalamu, artinya Allah berfirman. Adapun firman Allah tersebut laisa biharfin wala sautin, tidak dengan huruf dan pula tidak dengan suara. Adapun yang termaktub terdapat huruf, maka itu kalam Allah yang dimaktubkan, yang dibukukan, yang dimunculkan ke hurufnya, itu disebut kalam dal. Sedangkan kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara dal, kalamnya kalam madlulnya Allah, yang senantiasa Allah berfirman. Terus Allah berfirman memerintah kepada kolam agar mencatat takdir daripada makhluk-makhluknya Allah. Adapun perintah daripada aturan hukum Islam adalah bagi orang yang mukallaf, artinya sudah balik dan berakal, wajib untuk mengiktikadkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalamu, yakni Allah berfirman dengan dalil yang ditunjukkan oleh Allah melalui kalam darahnya Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan apabila manusia tidak mengiktikadkan bahwa Allah memiliki sifat kalam, maka konsekuensinya adalah mendapatkan dosa dan siksa dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat yang kami sampaikan, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi yang sampai akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum